wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Nah, hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, pintar sekali. Nah, hari ini kita pertemuan pertama. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mempunyai sedikit nyanyian. Apakah kalian sudah tahu nyanyian nama-nama 25 Nabi? Sudah apa belum? Belum. Nah, kalau belum, mari kita nyanyikan bersama-sama agar nanti di waktu pembelajaran kita bisa lancar dalam belajar dan diberikan hati yang senang. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita orang Islam. 25 nabi umat Islam. 25 nabi itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Gimana anak-anak? Sudah bisa semuanya? Sudah. Oke, jika sudah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke, ayo siapa yang tadi malam sudah belajar? Siapa yang sudah belajar? Baik, apakah materi apa hari ini yang akan kita bahas? Ayo siapa yang tahu? Ya, yaitu berwudu itu mudah. Ya, sip. Nah, dari kalian semua, apakah sudah tahu apa itu berwudu? Apakah sudah tahu? Belum. Belum tahu? Ya Allah. Baik, jika belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Yaitu tema hari ini adalah berwudu itu mudah. Nah, dari sini Ibu akan menjelaskan tentang wudu. Apa itu wudu? Nah, secara bahasa wudu itu yaitu bersih. Secara bahasa wudu itu sama dengan bersih. Nah, jadi jika kita berwudu, maka kita sudah suci atau bersih. Nah, sedangkan menurut istilah wudu itu berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci dan mensucikan. Secara istilah
yaitu berwudu adalah membasuh anggota badan dan dengan air yang bersih. Itu namanya pengertian wudhu menurut ya, air yang bersih. Nah, wudhu merupakan salah satu bersuci. Apa? Wudhu merupakan salah satu bersuci. Nah, bersuci dari hadas kecil. Nah di sini apa saja yang termasuk hadas kecil? Apakah dari kalian sudah tahu apa itu hadas kecil? Apa saja? Seperti apa? Coba sebutkan salah satu. Buang air kecil. Nah, betul sekali. Itu adalah termasuk hadas kecil. Hadas kecil yaitu seperti buang angin, lalu buang air besar, buang air kecil, itu namanya hadas kecil. Hadas kecil yaitu seperti buang angin. Lalu apalagi? Buang air besar dan buang air kecil. Nah, lalu keutamaan wudhu yaitu menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Lalu di sini juga ada penjelasan wudhu termasuk ribat. Apa itu ribat? Ribat adalah bersikap sabar. Ribat adalah bersikap sabar. Bersikap sabar di sini dalam arti ketika menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang menyempurnakan wudhu di saat sulit adalah orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Inilah yang disebut keutamaan wudhu. Ini tadi adalah pengertian wudhu. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat wudhu. Syarat wudhu ada 4, yaitu apa saja? Siapa yang tahu? Baik, jadi belum ada yang tahu ya. Syarat wudhu itu ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah orang yang sudah mengerti perbedaan antara itu baik atau buruk, antara batil atau tidak. Itu yang dinamakan orang mumayyiz. Dan yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Dan yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya, muka, tangan, kepala, dan kaki harus terkena air. Ya, syarat wudhu. Syarat wudhu yaitu apa saja? Apa saja tadi? Islam. Yang kedua mumayyiz. Yang ketiga tidak berhadas besar. Dan yang keempat tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Sampainya air ke kulit. Nah, itu adalah macam-macam syarat wudhu. Lalu yang selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Ibu tanya dari kalian, apakah dari kalian
ada yang sudah tahu bagaimana tata caranya berwudu atau macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu? Sudah tahu apa belum? Sudah. Apa salah satunya coba? Salah satunya? Air hujan. Ya, betul sekali. Salah satunya adalah air hujan. Nah, di dalam buku sini ada sebuah cerita, yaitu antara Umar dan ibunya. Nah, Umar bertanya kepada ibu, apakah air teh itu boleh untuk berwudu, Bu? Ayo, dari kalian adakah yang tahu? Air teh itu boleh untuk berwudu apa tidak? Tidak. Karena apa? Nah, di sini Ibu Umar menjawab, tidak boleh. Lalu Umar pun bertanya kembali, mengapa Bu? Lalu Ibu Umar pun menjawab, karena air teh itu sudah direbus dan dicampur gula. Maka dari itu, air itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Jadi lalu Umar bertanya kembali, jadi apa saja Bu air yang bisa dipakai untuk berwudu? Nah, di sini sudah dijelaskan berwudu itu harus menggunakan air. Lalu tetapi tidak semua air bisa digunakan untuk berwudu. Lah, berikut ini macam-macam air yang boleh digunakan untuk berwudu. Macam-macam air yang boleh digunakan untuk berwudu. Yang pertama yaitu air mata air. Air mata air itu contohnya seperti air terjun. Apa kalian sudah tahu air terjun? Nah, itu airnya bisa dibuat untuk berwudu. Lalu yang kedua, air sungai. Air sungai yang mengalir itu juga bisa untuk wudu. Tetapi sebelum kalian berwudu, kalian juga harus melihat air itu bersih atau tidak. Jadi seumpamanya kan biasanya di sungai itu ada kotoran manusia yang di sungai. Nah, itu di sekitar itu jangan dibuat untuk berwudu. Maka harus mencari air yang bersih. Air sungai. Yang ketiga, air sumur. Apa dari kalian sudah tahu sumur itu? Ya, sumur itu seperti sumber lalu tapi tempatnya itu bisanya ditarik sama orang seperti itu. Yang keempat yaitu air pump. Air pump itu biasanya kita pakai di kehidupan sehari-hari. Itu namanya air pump. Lalu yang kelima yaitu air laut. Air laut itu juga boleh dibuat untuk berwudu. Yang selanjutnya yaitu air hujan. Nah, air hujan ini boleh dibuat untuk wudu yang asli dari atas langit. Biasanya kan dari atas genteng itu kan juga ada air hujan. Namun biasanya di atas itu kan ada tikus-tikus seperti itu. Nanti takutnya ada kotoran tikus yang ada di situ. Maka sebaiknya itu berwudu di air hujan yang asli turun dari langit. Yang ketujuh yaitu air embun. Air embun kan sedikit Bu. Iya, air embun itu sedikit. Akan tetapi jika air embun itu dijadikan satu, kita kumpulkan semua air embun, jadi kita mencari air embunnya banyak, maka air itu bisa dibuat untuk Lalu yang terakhir yaitu air salju. Namun di sini tidak ada salju. Dan jadi jika ada orang yang ada di luar sana ada salju, maka air tersebut bisa dibuat untuk berwudu. Lalu
sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, apakah dari anak-anak sudah bisa? Kan kalian kelas 1. Nah, apakah dari anak-anak sudah ada yang bisa membaca secara lancar? Sudah. Wah, pintar sekali. Di rumah belajar ya? Pintar. Kalau di rumah itu banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca. Mungkin ini hanya tulisan dari ibu. Nah, berhubung kalian ada yang belum bisa membaca, ada yang belum bisa yang menulis dengan lancar, maka dengarkan saja pembicaraan dari ibu. Yang penting kalian mendengarkan dan memperhatikan. Begitu. Oke, yang selanjutnya yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu. Rukun wudhu. Nah, rukun wudhu itu ada 6 macam. Yang pertama apa? Ayo, siapa yang sudah tahu? Siapa? Belum ada? Ya, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niat itu diucapkan sebelum kita melakukan wudhu. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua ya, yang keempat mengusap sebagian ya, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam yaitu urut atau tertib. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu niat. Ayo, dari kalian sudah tahu apa belum niat dari wudhu? Apakah sudah tahu? Oke, jika belum tahu, mari kita bunyikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari farada lillahi ta'ala. Pintar, kalian ternyata sudah tahu semuanya ya. Yang artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, sebelum berwudu, niatkan wudu untuk ibadah. Lalu semua ibadah harus ada nih niatnya. Kita niat hanya untuk kepada Allah. Iya, betul sekali. Kita niat ibadah itu harus ada niatnya, yaitu untuk Allah. Nah, jika tidak ada niat, amalnya tidak akan diterima. Yang pertama niat. Lalu yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka dari sini atas lalu sampai sini ya. Kalau berwudu itu sampai sini. Itu adalah anjurannya kita untuk wudu membasuh muka. Lalu yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku. Nah, jika kita berwudu, maka kita harus membasuh tangan seperti ini. Kita membasuh tangan sampai ke siku sini, sampai lalu ditarik ke sini. Pokok kita membasuh tangan sampai di sini. Lebih baik lagi jika di atasnya siku. Pokok jangan sampai itu di bawah dari siku. Dan itu diulangi berapa kali? 3 kali, ya betul sekali. Lalu yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh sebagian kepala itu jika laki-laki itu yang terpenting rambutnya itu bisa sampai ke ujung. Jadi dahi ini dibasuh sampai segitu.
Kalau perempuan yang terpenting sininya terbasuh. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Kedua kaki sampai mata kaki. Nah, sampai mata kaki. Jadi itu dari semua kaki itu harus dibasuh. Yang keenam yaitu harus urut. Urut itu apa saja? Yaitu mulai dari niat, mulai dari membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kaki sampai mata kaki, dan seterusnya. Nah, ini tadi adalah yang dinamakan rukun wudu. Nah, selanjutnya yaitu sunnah wudu. Nah, sunnah wudu sudah dicatat ini yang sudah menulis. Laki-laki yang sudah bisa menulis semuanya ya. Pinter sekali. Yang belum bisa menulis semuanya bisa mendengarkan saja dan memperhatikan, tidak boleh ramai karena setelah ini ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, yang selanjutnya yaitu sunnah wudu. Sunnah wudu itu apa saja? Apakah ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari sunnah? Ya, sunnah itu adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan maka itu tidak apa itu yang dinamakan sunnah. Berikut ini adalah sunnah-sunnah dari wudu. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Jadi sebelum kita membasuh muka, sebelum kita berwudu, kita itu disunahkan untuk membaca basmalah. Yang kedua, membasuh atau mencuci telapak tangan. Biasanya kan ada yang sebelum berwudu itu membasuh telapak tangan seperti ini dulu. Nah, itu sunnah. Membasuh atau mencuci telapak tangan. Dan yang ketiga, berkumur. Ada kan biasanya yang sebelum berwudu itu berkumur. Nah, itu adalah termasuk sunnah wudu. Lalu yang selanjutnya yaitu menghirup air ke hidung atau biasanya itu namanya istinsyak. Istinsyak apa? Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung. Istinsyak. Dan yang kemudian itu mengeluarkan air dari hidung itu dinamakan istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Kalau istinsyak itu menghirup air ke hidung. Yang kelima yaitu membasuh tangan sampai siku. Maksudnya di sini membasuh di sini 3 kali, di sana 3 kali, itu dinamakan sunnah. Lalu yang keenam, membasuh kedua telinga. Biasanya membasuh kedua telinga. Ada yang seperti itu. Itu adalah termasuk sunnahnya wudu. Lalu yang ketujuh yaitu apa? Membasuh anggota wudu 3 kali. Semuanya ada, mulai dari kepala, mulai dari tangan, kaki, itu dibasuh 3 kali. Itu sunnah 3 kali. Lalu yang selanjutnya mendahulukan bagian yang kanan. Jadi jika kalau kita berwudu itu sunnahnya itu adalah membasuh terlebih kanan dahulu. Seperti tangan dari kanan, kaki dari kanan, atau yang memakai
telinga, membasuh telinga itu juga dari kanan seperti itu. Mendahulukan yang kanan. Lalu yang ke-9 yaitu berdoa setelah wudhu. Berdoa setelah wudhu. Nah, itu tadi adalah sunah-sunah dari wudhu. Nah, ini adalah doa sebelum dan sesudah wudhu. Doanya sebelum wudhu itu cukup dengan basmalah, itu saja. Nah, apa dari kalian sudah tahu doanya setelah dari wudhu? Siapa yang sudah tahu? Nah, ada yang tahu, ada yang belum. Mungkin yang sudah tahu itu biasanya biasanya ke TPQ yang ada di TPQ itu biasanya sudah diajari berbagai doa-doa dan termasuknya adalah doa setelah wudhu. Doanya setelah wudhu yaitu ayo kita ucapkan bersama-sama, kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, banyak yang sudah bisa, ada yang sudah belum. Nanti yang belum bisa dipelajari di rumah. Maka dari itu, dari wudhu itu juga ada doa-doanya. Jadi setelah wudhu ada doanya dan sebelum wudhu pasti ada juga doanya. Nah, hukum dari wudhu. Hukum dari wudhu itu ada wajib dan ada sunnah. Kita bahas lagi. Apakah sudah capek dari kalian? Sudah ya. Oke, sebentar lagi kita akan selesai. Yang pertama yaitu hukum wudhu. Yang pertama yaitu wajib. Nah, kita itu harus wajib berwudhu pada saat apa saja, seperti itu yang dimaksud. Kita itu harus wajib wudhu. Yang pertama yaitu di saat kita mau beribadah. Ibadah orang Islam itu apa? Ayo, masa lupa? Ya, ibadahnya kita itu adalah sholat. Jadi kita sebelum sholat kita harus wudhu sebelum sholat. Wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Maka Allah pun juga berfirman, tidak ada sholat kecuali dengan wudhu. Maka jika kita mau sholat kok tidak berwudhu, maka sholat itu tidak akan sah. Ya, betul sekali. Yang kedua yaitu jika mau hendak tawaf. Apakah dari kalian sudah tahu tawaf itu apa? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di saat kita haji besok. Amin. Semoga kita besok diberi waktu dan diberi rezeki. Semoga kita bisa haji dan bisa berangkat ke rumahnya Nabi Muhammad. Itu namanya tawaf. Tawaf sebelum tawaf. Dan yang ketiga yaitu ketika kita mau memegang Al-Quran. Nah, Al-Quran kan adalah kitab suci dari Allah yang kita harus baca. Itu adalah kita sebelum memegang Al-Quran seharusnya kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka dari itu kita harus berwudu terlebih
dahulu ketika akan memegang Al-Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu sunnahnya. Sunnahnya yang pertama yaitu ketika kita mau tidur. Nah, apa dari kalian sudah tahu apa belum? Kalau sebelum tidur itu adalah kita disunahkan untuk berwudu. Kenapa, Bu? Apa ada yang sudah tahu? Ayo, ada yang sudah tahu? Seperti ini penjelasannya. Nah, Nabi pun berfirman. Di sini dicatatkan bahwa barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan berwudu, maka malaikat tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, "Ya Allah, ampunilah hamba si fulan." Si fulan itu yaitu kalian semua itu, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan suci. Jadi sekarang dilatih untuk sebelum kita tidur itu dilatih kita untuk berwudu agar kita dilindungi oleh Allah dan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Dan yang selanjutnya yaitu hendak belajar ilmu agama. Hendak belajar ilmu agama. Karena mengapa kok begitu? Nah, jika hendak belajar agama, hendaknya berwudu karena di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu. Yang ketiga yaitu hendak mengumandangkan azan dan iqomah. Mengumandangkan azan dan iqomah. Jadi kalian para laki-laki, ayo yang laki-laki didengarkan. Sebelum kalian adzan atau iqomah itu seharusnya kalian berwudu terlebih dahulu karena itu adalah sunnahnya dari wudu. Itu pembatalan wudunya yang pertama yaitu kita buang air kecil. Buang air kecil dan air besar. Nah, jika kita setelah buang air kecil itu atau air besar, kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, jika kita sebelum buang air kecil itu kalau sudah berwudu, maka setelah buang air kecil juga harus berwudu karena itu adalah kita sudah batal. Yang kedua, hilang kesadaran. Seperti apa sih hilang kesadaran itu? Hilang kesadaran itu seperti gila, pingsan atau tidur. Nah, itu juga membatalkan wudu. Lalu yang ketiga, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Maka dari kalian yang sudah berwudu tidak boleh menyentuh kemaluan. Yang keempat, keluar dari agama Islam. Dari agama Islam atau yang disebut dengan murtad. Ya, murtad. Ini yang membuat wudu kita batal. Dan yang selanjutnya, hikmah dan keutamaan berwudu. Yang pertama, hikmah dan keutamaan berwudu yaitu yang salah satu adalah sholat menjadi sah. Nah, jika kita tidak berwudu dan sudah batal, maka sholat kita tidak akan sah. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan. Dengan kita rajin berwudu, sering mencuci tangan dan berkumur, maka kita akan diberi kesehatan dan menjaga kesehatan. Yang ketiga, melatih ketertiban dan kedisiplinan.
Yang selanjutnya yaitu keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu yang pertama yaitu pembersih dari noda-noda dosa. Jadi kita jika berwudu itu mulai dari kepala, mulai dari tangan, itu semua dosa-dosa yang kita lakukan itu akan dihapus atau dibersihkan. Yang selanjutnya yaitu dikenal sebagai umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan yang keempat, jalan menuju surga. Itu tadi adalah materi tentang wudu. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya pertanyaan. Ada soal dibuka pada halaman 29. Sudah tahu kalian? Sudah tahu? Sudah. Nah, sekarang Ibu beri waktu. Sekarang kalian kerjakan. Oh iya, berhubung belnya sudah bunyi, itu tanda bel apa anak-anak? Bel pulang. Maka dari itu pembelajaran kita pada hari ini sudah habis. Dan sebelum pembelajaran ini ditutup, itu pekerjaannya dikerjakan di rumah, dibuat untuk PR. Setelah ini kalian berkemas-kemas. Lalu sebelum berkemas-kemas, semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberi manfaat yang banyak dan kalian banyak yang mengerti, banyak yang tahu apa itu wudu, apa itu rukun wudu, dan lain-lain sebagainya. Lalu sudah berkemas-kemas? Nah, sebelum berkemas-kemas, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bagaimana doanya? Berdoa mau pulang, tanganku ke atas, lalu ke muka, tanganku dilipat, lalu ku angkat, anak soleh mau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan di rumah belajar jangan lupa PR-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.